Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial dalam membuat surat gugatan wan prestasi. Surat ini dibuat ketika lawan bisnis Anda melanggar atau tidak menepati janji sesuai kontrak yang telah disepakati. Lalu bagaimana cara membuatnya? Sebelum membuat surat gugatan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, isi dari surat gugatan terdiri dari 4 bagian. Yakni yang bagian pertama adalah kompetensi pengadilan, bagian kedua adalah identitas para pihak, bagian ketiga posita atau dasar gugatan, bagian keempat adalah petitum atau tuntutan. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan ini dicantumkan di awal surat gugatan atau pada kepala surat gugatan, yakni di bagian kalimat yang terhormat. Kompetensi pengadilan ini diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau asas actor sequatur forum rei. Jadi kalau tergugat lebih dari 2, maka penggugat bebas untuk memilih mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dari salah satu tergugat. Dan bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada identitas para pihak. Identitas para pihak ini merupakan syarat formil yang harus wajib dicantumkan dalam surat gugatan. Data identitas yang wajib dimasukkan adalah berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, atau bisa ditambahkan dengan data-data lain seperti data perusahaan apabila data lawan bisnis Anda itu sebuah badan hukum. Lalu sebelum diajukan harus ada tanda tangan oleh penggugat atau bisa diwakili kuasa hukum apabila memakai pengacara atau kuasa hukum. Tanda tangan tersebut merupakan sebuah syarat formil yang harus dibubuhkan pada surat gugatan. Lalu yang ketiga ada posita, yaitu atau dasar gugatan. Posita sendiri yaitu dapat diambil dari dalil-dalil atau dasar-dasar atau alasan yang harus diajukan penggugat untuk menuntut hak-haknya. Karena dalil ini adalah bahan untuk pemeriksaan selanjutnya. Posita bisa bisa Anda berikan atau Anda ceritakan secara kronologis, yaitu menjelaskan kontrak-kontrak, hak-hak dalam kontrak, dan melampirkan bukti-bukti yang ada. Jadi dalam posita ini terdiri dari dasar hukum dan dasar fakta. Yang keduanya harus berirama atau nyambung dengan salah keduanya yang menjadikan dasar tuntutan Anda. Lalu yang keempat yaitu petitum atau tuntutan. Petitum atau tuntutan ini adalah pokok-pokok tuntutan yang harus Anda cantumkan sebagai penggugat. Petitum ini merupakan deskripsi yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Petitum berisi permintaan kepada pengadilan supaya pengadilan memutuskan menghukum si tergugat. Dalam petitum, Anda bisa menambahkan tuntutan tambahan, misalnya tuntutan ganti rugi atau menyita aset-aset dari si tergugat itu sendiri. Dan jangan lupa membubuhkan tanda tangan dalam surat gugatan, karena tanda tangan tersebut merupakan sebuah syarat formil yang harus ada dalam surat gugatan. Lalu di sini ada
contoh dari surat gugatan itu sendiri bisa dipahami dan bisa dibaca-baca. Seperti ini contohnya, bagian-bagiannya sudah tertera, dan ketika Anda melayangkan harus seperti ini, minimal seperti ini, karena surat gugatan itu merupakan salah satu hal yang penting ketika Anda menggugat lawan kontrak kerja Anda. Ketika lawan kontrak kerja Anda tidak memenuhi atau tidak menjalankan sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Baiklah, sekian video tutorial dari saya. Mungkin bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.